فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Masih terkait dengan apa? Musaqah dan muzara'ah. Wa ma rawa Ahmad wa Muslimun an Jabir. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh, di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim an Jabirin aidan, juga dari Jabir radhiyallahu anhu qala kunna nukhabiru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami melakukan mukhabarah. Dan telah disebutkan berulang-ulang, yaitu apa? Perkongsian kerja. Yang ini tanah, yang itu mungkin apa? Dengan benih dan pengerjaannya, pengelolaannya dan sebagainya, tergantung kesepakatan. Fanusibu minal kusra wa min kadza. Kami mendapatkan ada yang kurang dan ada yang hasilnya demikian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardun falyazra'ha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memiliki sebidang tanah maka hendaknya dia menanaminya. Au liyahrisa au liyahrisha akha, atau dia menjadikan saudaranya yang menanaminya, yang bercocok tanam dengannya. Wa illa falyada'ha, kalau tidak mau maka biarkan saja. Yaitu apa? Kalau tidak mau menanam sendiri, tidak mau juga dengan pola mudharabah atau mukhabarah tadi, maka biarkan tanah itu, jangan kalian jadikan sebagai alat untuk riba, untuk apa? Mendolimi orang dan sebagainya. Mungkin berupa riba seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, semua amalan yang di dalamnya ada kezaliman, ini semua transaksi yang ada kezaliman itu dinamakan riba. Atau seperti pendapat jumhur ulama, yaitu boleh jadi bukan riba tapi di dalamnya ada gharar, ada penipuan pada orang lain. Fahadhil ahadits hiya hujjatul ladzina yadhhabuna ila adami jawazil muzara'ah. Hadis-hadis ini menjadi hujjah, dipakai sebagai hujjah bagi ulama yang berpendapat bahwasanya muzara'ah itu tidak boleh. Wa yarawna annaha muharramatun batilah, dan mereka memandang bahwasanya ini adalah haram, diharamkan dan batil. Wa hadhil ahadits tu'ayyidu aslahum. Hadis-hadis ini sebelum disyarah oleh beliau, ini mendukung prinsip para ulama yang melarang tadi. Alladzistanadu alaihi fil hurmah, yang mana mereka bersandarkan pada prinsip ini untuk mengharamkan muzara'ah. Wahia annal muzara'ah min nau'il ijarah, bahwasanya muzara'ah itu suatu jenis ijarah. Ijarah yaitu apa? Bukan, jangan diartikan persewaan, tapi takjir, yaitu menjadikan orang sebagai pekerja. Sementara yang namanya ijarah dalam artian takjir, yaitu sebagian orang jadi pekerja kita, gajinya harus jelas, sebulan sekian. Terserah nanti hasil tanamannya itu bagus atau kurang bagus atau sangat bagus, itu mutlak menjadi milik si pemilik tanah. Yang penting apa? Orang yang bekerja ini dia dapat gaji secara tetap. Jadi sama saja pemilik tanah nanti rugi atau untung atau tidak untung, itu urusan dia. Pekerjanya tidak rugi sama sekali, dia sudah bekerja dengan gaji yang tetap. Inilah yang dikatakan sebagai ijarah di sini. Dan ini boleh. Tapi masalahnya mereka mengatakan hanya inilah yang boleh. Yang lain pola apa tadi? Mukhabarah atau muzara'ah atau musaqah, ini polanya hanyalah pola ijarah. Dan ini kelirunya mazhab ini sebenarnya. Mereka menganggap polanya hanya ijarah, padahal pola yang diizinkan syariat bukan hanya ijarah, tapi pola yang ma'ruf yang seperti mudharabah kalau dalam perniagaan, atau mukhabarah yang dipraktekkan oleh Nabi kepada penduduk Khaybar.
Dan ini bukan ijarah sama sekali. Baik. Kita lanjutkan dulu mengikuti pola yang di sini. Pendapat pertama mengatakan ini hanyalah ijarah. Berarti kalau ijarah apa? Gambarannya upahnya itu tetap. Setiap bulan memang upahnya sekian. Sekian ribu mungkin atau sekian puluh ribu tergantung kesepakatan. Wal ijarah labudda ayyakunal ajru fiha ma'luman. Ijarah di sini wajib upahnya itu diketahui. Apa maksud diketahui? Jangan hanya diartikan diketahui, tapi apa? Ditentukan secara nominalnya, yaitu gajinya memang setiap bulan, mungkin kalau di sini istilahnya mungkin apa? 4.000 atau 5.000 atau 7.000 ringgit, misalkan demikian. Sementara kalau mukhabarah yang dipraktekkan oleh Nabi ini gajinya tidak tetap, dalam artian nominalnya tidak tetap, tapi apa? Disesuaikan dengan yaitu apa? Prosentasenya yang ditetapkan 50-50 atau 40-60 atau 30-70% dari hasil penuaian. Kalau penuaiannya untung besar, kedua belah pihak juga apa? Untung besar. Kalau penuaiannya rugi, ya kedua belah pihak sama-sama memikul kerugian. Ini yang ditentang oleh mazhab yang pertama. Padahal apa? Nabi dan Khulafaur Rasyidin mempraktekkan itu. Inilah yang dikatakan oleh mereka, sistem tanah tadi polanya hanyalah ijarah, yaitu ada pegawai yang bekerja dengan gaji yang maklum. Maklum artinya telah ditentukan nominalnya. Li'annaha kasaman, karena ijarah itu bagikan harga, yaitu pekerjaan dia, pengelolaan dia selama sebulan misalkan atau setiap bulan itu dihargai. Harganya adalah mungkin apa? 7.000 atau 5.000 ringgit atau yang seperti itu. Kata mereka hanya inilah yang boleh. Wal muzara'ah iwaduha majhul, kata mereka. Sementara muzara'ah upahnya itu tidak diketahui karena hanya apa? 50% dari apa yang dihasilkan tanah ini, atau mungkin 70% atau 30%. Ini tak diketahui berapa. Kata mereka ini adalah haram, ini adalah batil. Walaupun apa? Pendapat mereka yang salah. Fatuhram wala tasih, maka perbuatan tadi diharamkan dan tidak sah. Ini kata mereka. Baik, sekarang kita masuk ke mazhab berikutnya. Wa dhahabal Imamu Ahmad rahimahullahu taala ila jawaziha. Imam Ahmad rahimahullahu taala berpendapat ini adalah boleh. Jadi pola muzara'ah, musaqah, mukhabarah ini bukan pola ijarah, tapi apa? Perkongsian kerja, perserikatan kerja seperti mudharabah. Baik. Wa annaha minal uqudi shahihati sabitah. Dan beliau berpendapat bahwasanya muzara'ah itu termasuk akad-akad yang sah dan telah pasti dalilnya. Wa sabaqal imama Ahmad ilal qauli bi jawaziha ta'ifatun minas sahabah. Imam Ahmad rahimahullahu taala bahkan beliau didahului oleh sekelompok sahabat yang berpendapat ini adalah boleh, wa amilu biha, dan para sahabat telah mengamalkan itu. Bahkan apa? Rasulullah telah mengamalkan itu. Minhum Ali bin Abi Thalib, di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib, wa Sa'd bin Malik. Orang ini Sa'ad bin Malik boleh jadi apa? Sa'ad bin Abi Waqqas, karena ada 3. Baik, yaitu ayah dari Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya, Abu Sa'id Sa'ad bin Malik. Demikian pula apa? Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ayahnya adalah sahabat Sa'ad bin Malik As-Sa'idi. Cuma yang paling terkenal adalah apa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Mereka semua berpendapat bolehnya mukhabarah dan yang semacam itu. Kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.